ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi al-mutajabin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kunni walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a badiyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Qala Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, inna hadhil quluba tamallu kama tamallul abdan fabtaghu laha taraifal hikam. Imam alaihi salam di dalam hikmah yang ke-91 mengatakan bahwa hati ini dia akan lelah sebagaimana lelahnya badan. Maka raihlah dan kejarlah pernyataan-pernyataan dan kalimat-kalimat hikmah untuk ketenangan hati tersebut. Di dalam hikmah yang ke-91 ini merupakan hikmah yang cukup bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengobati perasaan. Nah, kan begitu ya. Bagaimana caranya kita mengobati perasaan? Umumnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya hati kita ini, perasaan kita ini terkadang sering merasa lelah. Apakah karena pelajaran yang rumit? Apakah karena pekerjaan yang sulit? Atau apakah karena ada benturan-benturan masalah yang menghampiri kita sehingga menguras energi pikiran kita, membuat fokus kita menjadi kacau dan menyerap semua kemampuan berpikir kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga hati kita itu menjadi capek istilahnya, yang kalau diistilahkan dengan bahasa umum disebut dengan bosan atau galau atau misalnya stres, mungkin bisa sampai kepada stres. Nah, lalu gimana cara ngobat? Ini hikmah ini bisa dikatakan hikmah psikologia. Jadi hikmah psikologi apa? Yani hikmah yang bisa dipakai di dalam ilmu psikologi. Dikatakan ketika seseorang hatinya mulai lelah, jadi hati itu bisa lelah, bukan hal yang mustahil bahwa hati bisa lelah, dan kita juga mengalaminya sehari. Ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita mendapati polemik dalam pekerjaan, kita mendapati rumitnya sebuah pekerjaan, atau ketika kita masuk di dalam sebuah komunitas sosial, di mana kondisi itu membuat hati kita lelah. Apakah karena model pergaulan? Apakah karena rumitnya polemik? Apakah karena berbagai masalah yang menghampiri, sehingga ketika kita sampai rumah perasaan kita nggak tenang, dan kita sudah berusaha untuk saya mau tenang nih, gimana caranya, mungkin dengan tidur saya bisa selesai ini masalah, kan gitu. Kita mau tidur, masalah itu tetap menghantui kita mau tidur, masalah itu terus datang mengganggu kita sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi orang ketika hatinya tidak tenang, ketika hatinya tidak mutmain, ketika hatinya galau, mau makan susah, mau tidur pun susah, mau duduk berleha dan bersantai pun tak bisa lagi. Kenapa? Baru duduk sedikit datang lagi itu. Nah, ini membuat ketika dia sudah kacau, maka itu akan mengakibatkan kekacauan untuk sekitar juga. Kita bisa melihat dan kita juga mengalami ketika hati kita kacau, maka itu berimbas ke keluarga kita. Misalnya apa? Ketika hati kita kacau,
istri datang mau ngobrol misalnya dengan kita, kita akan cuek atau kita akan acuh tak acuh. Kenapa? Karena perasaan ini masih nggak enak nih. Jadi kalau ada orang datang mau ngobrol pun kita masih terbawa dengan suasana ini. Atau begitu juga ketika kita mau berinteraksi dengan teman, dengan tetangga, karena kita memiliki masalah yang di kepala ini belum selesai, hati kita masih gundah gulana, akhirnya mimik kita, wajah kita itu akan menunjukkan bahwa ada masalah, ada something wrong, istilahnya. Ada masalah di hati kita. Lalu gimana cara penyelesaian? Banyak saran dan banyak metode yang ditawarkan oleh para pemikir psikologi. Sebagian mengatakan minum obat, kan gitu, obat penenang, musakin, obat penenang. Sebagian mengatakan coba nonton, pergi ke bioskop nonton. Sebagian mengatakan coba mendengarkan lagu-lagu yang apa istilahnya instrumental, yang apa ada yang selalu dijadikan sebagai alat penenang nih, Mozart. Coba dengarkan lagu Mozart. Ada yang menyarankan coba pergi tamasya ke laut, ke pantai, melihat ombak, melihat pasir putih, mendengar suara riuh ombak, itu akan menenangkan hati. Ada juga yang menyarankan coba pergi ke perkampungan, ke sebuah kampung yang mungkin dengan nuansa baru, di mana kamu sudah lelah dengan kondisi perkotaan, dengan nuansa baru itu, kamu akan merasa nyaman. Di sana kamu akan mendengar suara burung berkicau, kamu akan mendengar suara ayam berkokok di pagi hari, kamu akan mendengarkan suara angsa, kamu mendengarkan suara aliran sungai, kamu akan mendengarkan gemericik hujan yang masih ditumbuhi banyak pohon, dan kamu tinggal di rumah lama, istilahnya rumah gubuk, yang airnya masih akan menetes-netes, dan itu akan kamu akan menikmati hal itu. Wah, segala macam. Jadi segala macam metode disarankan. Tapi Amirul Mukminin Imam Ali salam memberikan satu metode yang saya belum pernah mendengarnya dari kalimat para psikologi mana. Imam Ali salam menyarankan, ketika kamu lagi gundah, ketika hatimu lagi capek, ketika kamu lagi stres, ketika kamu lagi galau, ketika hatimu lagi tidak tenang, dengarkanlah perkataan-perkataan hikmah. Dengarkan seksama dan renungkan kalimat-kalimat hikmah itu, maka itu akan menenangkan. Ini saran dari Amirul Mukminin. Dan salah satu kalimat hikmah itu adalah kalimat beliau sendiri. Imam Ali alaihissalam mengatakan, ketika hati sedang gundah, ketika hati sedang kacau, dengarkanlah suara-suara hikmah, dengarkanlah pesan-pesan hikmah, itu akan menenangkan hati. Nah, kalau ditanya, terus mana itu kalimat-kalimat hikmah? Salah satu kalimat hikmah adalah pernyataan yang barusan. Adalah kalimat beliau ini. Ini adalah kalimat hikmah. Artinya apa? Artinya dia memberikan jalan bagi ketenangan. Nah, ini yang tidak didapati dari psikologi mana. Atau kita bisa membaca hikmah-hikmah Imam Ali alaihissalam yang lain. Atau membaca kisah-kisah Al-Quran. Kisah bagaimana Nabi Yusuf sedari kecil selalu dikerubungi dan dilingkupi oleh saudara-saudaranya yang notabene memiliki keirian terhadap diri. Yang mungkin di sebagian kita ini juga hal yang kita alami dalam hidup, di mana kita hidup dalam satu keluarga di mana saudara-saudara kita memiliki keirian terhadap diri kita. Nah, lalu bagaimana cara kita bersikap? Kita mencontoh bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melakukan hal tersebut. Dan begitu pula, misalnya kita mendapati ujian dari
tetangga misalnya, tetangga yang acuh tak acuh, tetangga yang selalu bermuka masam, tetangga yang selalu menunjukkan ketidaksukaannya terhadap. Kita bisa belajar dari Amirul Mukminin dan Hazrat Zahra salamualaihi alaihi, di mana di saat semua orang membenci mereka dan mengkhianati mereka, Hazrat Zahra salamualaihi alaihi tetap mendoakan mereka. Dikatakan apa? Kalimat yang terkenal dari Hazrat Zahra salamualaihi alaihi dikatakan awal jar summat dar. Yang pertama kita mendoakan dulu tetangga-tetangga, lalu kita mendoakan orang yang di dalam. Kalimat-kalimat hikmah ini itu bisa menenangkan. Ketika kita gundah dengan anak istri, misalnya kita gundah, aduh ini nanti kalau saya mau nambah anak lagi, aduh gimana nih, kan gitu. Misalnya ada bapak-bapak pengen mau punya anak banyak, tapi gundah hatinya. Kenapa? Nanti kalau saya punya anak, rezeki saya dari mana? Dari mana saya bisa ngasih makan mereka? Kita bisa membaca hikmah-hikmah Al-Quran yang dikatakan bahwa apa? Allah Ta'ala mengatakan bahwa jangankan anakmu, kamu saja rezekinya aku yang ngasih. Kan gitu. Ya ini apa? Ya ini kalau kamu saja untuk rezeki kamu itu nggak bisa ngatasin sendiri. Jadi jangan sok-sokan mau ngatasi rezeki anakmu, istilahnya gitu tuh. Tuhan mau ngomong sama kita, kalau kamu saja untuk rezekimu sendiri, kamu nggak bisa ngatasi. Jangan sok-sokan mau ngatasi rezeki anakmu. Kenapa? Karena rezekimu aja aku yang ngasih. Maka rezeki anakmu juga aku yang ngasih. Tenang saja, Tuhan. Dan segala macam problematika yang lain. Kita bisa melihat dari hikmah yang disampaikan para aimah maksumin dan para anbiya. Contoh hikmah yang lain misalnya, kalau misalnya kita mau mengajarkan kepada anak kita tentang kebenaran, kita mau bilang, nak, misalnya apa, nak, berilah hak-hak orang miskin, misalnya kan begitu. Kita mau mengajarkan itu ke anak. Kita mau mengajarkan, nak, berikanlah hak-hak orang miskin. Tapi kita bisa mengambil metode yang lain. Metode apa itu? Metode dari Hazrat Luqman alaihissalam. Dikatakan bahwa kebenaran itu dapat diketahui dari keburukan. Yani apa? Yang namanya baik adalah tidak buruk. Dan yang namanya buruk adalah tidak baik. Jadi kalau kita mau mengajarkan ke anak kita, nak, hormatilah orang tua misalnya. Nah, kita bisa mengatakan, misalnya gini, nak, kalau kamu nggak dihormati, suka nggak? Oh, nggak suka ya. Nah, berarti kamu juga harus menghormati orang lain. Nah, jadi mengajarkan adab dari ketidakberadaban. Itu juga bisa dilakukan. Dan banyak kalimat-kalimat hikmah yang lain yang bisa menunjukkan. Insya Allah kita bisa mendapati pelajaran dan ini. Jadi ketika kita lagi gundah gulana, jangan langsung dengar musik, nonton bioskop. Atau kalau perempuan biasanya apa? Ini perempuan nih biasanya ketika hati gundah, gimana? Ke mall, belanja. Wah itu bakal tambah gundah gulana nanti. Kenapa? Iya, pas belanjanya itu nggak akan gundah. Wah, belanja aja, sudah belanja banyak, bawa barang sampai rumah, barulah di situ gundah gulana. Kenapa? Waduh, ini kalau suamiku nanti pulang kerja terus dia tahu ini aku beli apa-apa semua, wah tambah pikirannya kacau. Belum lagi benar suaminya datang, kenapa kamu beli ini, wah tambah berantak. Wah, tambah gula, bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Oke, saya kira cukup demikian. Coba kita lanjut minggu depan untuk hikmah yang berikutnya. Ini malam Jumat, kita hadiahkan orang tua kita. Ini minat muslimin muslimat di mana saja berada. Semoga Allah mengampuni dan meninggikan derajat semua yang telah meninggal dan juga menjaga mereka yang masih hidup, insyaallah ta'ala. Dan juga kita hadiahkan untuk para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang telah mendahului kita, khusus almarhum Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah darajatah, dan juga almarhum Kang Jalal, almarhum Ustaz Syim, almarhum Syed Toha Musawwam, almarhum Ustaz Ahmad Reza Segaf, almarhum
Ustadz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Dan juga untuk para asatid lainnya yang tidak terliputi namanya. Dan juga untuk ulama marojid kita, khususnya Imam Khomeini Qudisa Sirruh, Al-Imam Hasan Sudiro Muli, Al-Imam Tabatabai, Ayatullah Bahja, dan ulama-ulama lain. Begitu juga dengan ulama dan marojid yang masih hidup, khususnya Ahmad Muazzam Hafizahullah, Ayatullah Jawudi, Domat Barakatuhu, dan juga Ayatullah Noiji, Ayatullah Husaini Umuli, Ayatullah Hasan Ramizani, dan ulama-ulama lain. Semoga Allah memanjangkan usia mereka dan menambah keberkahan Allah. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman, Jalla Syarif, Al-Fatihah ma'as salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ajil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sekarang. Materinya karena cuma satu memang. Kan biasanya kalau pendek dua hikmah dibacain. Ini karena hikmahnya ini hikmah psikologi. Jadi satu biar bisa difahami. Yang satu hikmah yang berikutnya itu agak panjang pembahasannya, berkaitan dengan ilmu. Jadi hikmah yang berikutnya itu berkaitan dengan ilmu yang paling buruk dan ilmu yang paling tinggi. Dikatakan audaul ilmu. Bentar ya, hikmah yang berikutnya itu dikatakan audaul ilmi ma wukifa an lisan wa arfa'uhu ma zahara fil jawahril wal arkan. Ini berkaitan dengan ilmu yang paling rendah, ilmu yang sangat tidak bermanfaat, ilmu yang paling kacau istilahnya, dan ilmu yang paling tinggi. Nah, ini pembahasannya cukup panjang. Kenapa? Karena kita akan membahas jauhar dan arat nantinya. Nah, karena pembahasannya menyangkut jauhar arat. Kenapa menyangkut jauhar arat? Jadi istilahnya gini. Kalau bahasa masyarakatnya itu istilahnya gini. Tapi kita akan bahas minggu depan. Jadi bahasa masyarakatnya gitu. Kalau ilmu cuma sekedar di mulut, itu mah ilmu kacangan. Tetapi yang benar-benar ilmu adalah ilmu yang diterapkan dalam kehidupan, yang dilaksanakan, yang diamalkan. Ini baru ilmu yang bermanfaat. Kan gampangnya begitu tuh. Tapi kita mau bahas dari sisi tinjauan filsafat nanti. Yakni apa? Yakni ilmu yang sangat bermanfaat itu adalah ilmu yang dia menjauhar. Tetapi ilmu yang hanya sekedar arat saja, hanya sekedar kaifiyah nafsaniyah saja, maka itu hanya ilmu yang hanya sekedar menjauhkan orang dari kebodohan, tetapi tidak memberikan dampak pada kehidupan nyata. Itu, tapi karena membahasnya jauhar arat, jadi nggak bisa dibahas hari ini. Agak panjang. Baiklah. Oke, saya mau undur diri dulu. Semoga sehat semua. Mohon doanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.